Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang kolaborasi membangun budaya positif SDN Cilangkap 01 pagi. Ya, sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Yusriyanari yang hari ini tidak dapat hadir, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Marsidah yang kebetulan saat ini juga sedang ada pertemuan orang tua murid kelas 6. Saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Cilangkap 01 pagi yang berbahagia. Sebelum acara dimulai, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan nikmat sehat untuk kita berkumpul di ruangan ini. Ya, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pertemuan kita kali ini adalah untuk membangun budaya positif di SDN Cilangkap 01 pagi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rifatil Farihah selaku calon guru penggerak angkatan 8. Ya, dimana memang implementasi ini harus diimbaskan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah sendiri, karena ini merupakan materi guru penggerak yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita di dalam kelas dalam mengajar anak-anak. Oke, langsung saja, mengingat waktu juga sudah siang, saya persilakan kepada Bu Rifa untuk memulai sesinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmatnya kepada kita untuk kita melaksanakan kegiatan sesi berbagi dalam membangun budaya positif di SDN Cilangkap 01 pagi. Ini adalah bagian dari pengimbasan materi modul 1 calon guru penggerak. Apa sih diantaranya peran guru kita ini sebagai guru adalah satu sebagai teladan, yaitu contoh sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara bahwa ingarso sumtulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Jadi kita ini adalah teladan bagi murid-murid kita. Kemudian tugas kita, peran kita juga adalah menuntun murid-murid kita untuk mengembangkan atau mencapai potensi masing-masing sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jadi kita ini ibarat seperti petani padi yang sedang menyemai benih-benih. Disitulah bagaimana padi itu bisa tumbuh dan menghasilkan hasil yang baik, itulah tugas kita. Jikalau nanti ada di sawah itu misalkan ada ilalang yang tumbuh, berarti kita harus bisa menghilangkan itu. Atau ada hama yang menyerang, maka kita sebagai petani itu bisa menghilangkan hama tersebut. Itu ibaratnya. Jadi kita ini seperti petani yang sedang menyemai padi. Kemudian guru itu juga perannya memiliki nilai-nilai positif yang diharapkan nantinya itu bisa ditanamkan pada murid-murid kita. Apa sih konsep budaya positif? Di sini konsep budaya positif itu ada disiplin,
kemudian ada teori kontrol, ada posisi kontrol guru, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga, restitusi. Ini semua yang akan kita bahas nanti. Inilah konsep budaya positif. Ice breaking dulu ya. Oke, ice breaking dulu kita. Sebelum kita ke materi lebih lanjut, mari kita ice breaking dulu. Bapak Ibu, kita ikuti yang kemarin, nggak usah berdiri. Kita tutup tangan kita. Ayo angkat tangannya. Yang sehat berasa kesetrum. Sampai hangat. Sampai hangat. Di sini ada nilai positifnya. Ayo kita tanyakan. Yang hangat berarti hatinya. Kita gosok-gosok lagi. Tempelkan di dagu. Berarti ibu nggak fokus ya. Saya minta tempelkan di dagu, saya ke pipi, ikutin di pipi. Berarti nggak fokus ya. Oke, terima kasih. Tidak memperhatikan tapi ya, ini adalah kontrol teori. Tapi ini ilusi kita, ilusi guru mengontrol murid. Benar gak? Bahwa guru itu adalah mengontrol murid. Paradigma kita bahwa guru itu bisa mengatur semua murid. Itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contohnya, penguatan positif itu seperti memberikan hadiah kepada anak untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu konsep kita yang kita pahami saat ini. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, kamu itu kok gak kasihan sih sama ibu? Gak masuk sekolah lagi. Itu dengan begitu dia membuat anak merasa bersalah, itu akan nantinya nanti biar rajin. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setiap seorang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa pada anaknya. Ini semua adalah ilusi kita. Ya. Nah, apa paradigma baru pendekatan teori kontrol yang menurut Stephen R. Covey adalah paradigma baru bahwa stimulus respon nih. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi bukan hanya melihat dari sisi kita aja, tapi lebih ke kebutuhan manusia secara umumnya. Nih, paradigma stimulus respon. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Padahal kalau teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Betul nggak? Sama nggak kebutuhan kita? Enggak kan? Tidak. Itu yang sebenarnya.
Tapi ilusi kita adalah realitas kebutuhan kita sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal realitas kebutuhan kita, padahal teori kontrol kita itu setiap orang memiliki gambaran berbeda, punya persepsi berbeda kan? Ya, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu adalah memiliki tujuan. Mau perilaku baik atau tidak baik itu pastinya dia melakukan karena ada tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Kita mau bahagia, kita mau sedih, kita mau marah, itu hanya kita yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, ini teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Ini paradigma stimulus respon oleh Stephen R. Covey. Kemudian bagaimana kita berperilaku? Ini bagaimana kita berperilaku? Apakah perilaku kita selama ini itu apa yang kita lakukan? Mengapa kita lakukan? Kenapa kita ngajar? Kenapa kita nggak jadi ibu rumah tangga aja di rumah? Pasti itu kan ada alasannya. Kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Nah, itu pasti ada alasannya. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian orang lain, untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Pastinya ada stimulus dari eksternal, gitu, dan ada dari internal. Lebih berat sebenarnya segala sesuatu itu adalah dorongan dalam diri. Nah, disiplin kita, ini kaitannya dengan disiplin. Secara umum disiplin itu adalah tindakan dan perasaan untuk patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang dipercaya, baik berasal dari dalam dirinya maupun dari luar yang dianggap sebagai tanggung jawab. Jadi orang disiplin itu lebih karena adanya dorongan eksternal. Bedanya dengan disiplin positif nantinya. Kalau hanya disiplin itu karena tindakan yang dilakukan itu karena adanya dorongan dari luar, pengaruh dari luar, gitu. Contoh absen kita, itu kan hanya mesin ya, nggak bisa menegur kita, gitu, nggak bisa menegur kita. Tujuan kita misalkan datang sebelum tank, batas waktu absen apa? Apakah karena takut potongan TKD? Atau karena memang kita ingin menjadi diri kita lebih baik, seperti itu dorongannya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di sini merdeka itu kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, tapi masih dalam batasan-batasan positif.
Jadi kalau kita, kata Ki Hajar Dewantara, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka perlu ada penguasa yang harus mendisiplinkan kita. Ya, jadi disiplinnya kita itu kembali lagi pada diri sendiri, dorongan dari dalam, kita mau disiplin atau enggak. Gitu. Di sini kepala sekolah misalkan perannya memang sebagai atasan, tapi kalau misalkan kita udah lakukan tank absen itu, kalau nggak ada teguran dari kepala sekolah nggak apa-apa, biarin aja. Berarti itu dia belum bisa mendisiplinkan diri sendiri. Disiplinnya dia itu karena ada teguran, contohnya seperti itu. Nah, waalaikumsalam, silakan Bu Nina. Silakan Bu Nina. Nah, disiplin positif ini kaitannya adalah dengan nilai-nilai kebajikan universal yang mengacu pada pelajar Pancasila nantinya, yang terdiri dari 6 elemen, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu harapannya ujung dari disiplin positif ini. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Di antaranya rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, integritas, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Masih ada lagi 9 pilar karakter, diantaranya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini adalah nilai-nilai universal. Kemudian nilai kebajikan universal, petunjuk seumur hidup. Ini ada 2, sebagai keterampilan hidup dan sebagai petunjuk hidup. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari kita. Kemudian petunjuk hidup itu penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, tanggung jawab, dan berorganisasi. Nah, itu adalah dari disiplin positif. Kemudian kita ke segmen berikutnya, yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini menurut Diana, kebutuhan manusia, 3 motivasi dorongan manusia itu ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merasa ingin dan menghargai diri sendiri. Kita ada di bagian mana ini? Yang kalau memaknai disiplin positif, berarti kita harusnya berada di yang nomor 3, ya, yang nomor 3. Biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan itu atau hukuman itu, biasanya orangnya misalkan gini, apa yang terjadi jika saya tidak melakukan ini? Kira-kira apa yang terjadi pada diri saya? Seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, apa yang saya dapatkan jika saya berbuat baik? Dan apa yang saya dapatkan jika saya tidak berbuat baik? Itu orangnya berpikir seperti itu. Tapi kalau untuk yang nomor 3,
ini lebih menghargai diri sendiri, bahwa kita ingin menjadi orang yang punya nilai dan menghargai diri sendiri. Di sini ya, sebagai guru kita tadi yang di depan tadi, bahwa kita harus punya nilai. Nantinya ini akan jadi teladan bagi murid-murid kita. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita bacakan dulu contoh kasus. Bisa Pak Fajar tolong dibacakan. Iva, contoh kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat kegiatan pembelajaran matematika berlangsung, dia banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pak Tomo menanyakan pertanyaan yang membuat Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Tomo pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Tomo. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, kita semua di sini guru ya. Coba sekarang saya minta pendapatnya Bu Dita. Kira-kira yang dilakukan Pak Tomo ini sudah benar atau tidak? Sangat tidak benar. Dan saya tidak setuju dengan perilaku Pak Tomo. Alasannya, karena seharusnya Pak Tomo itu bertanya, mengulang kembali pertanyaannya, kemudian berusaha untuk tidak mempermalukan anak muridnya di depan murid yang lain. Ini sangat merendahkan IPA. Terima kasih. Terima kasih Bu Dita. Silakan nanti ambil hadiahnya di kedai Beauty. Oke. Apa yang terbesit di diri kita antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Prostitusi. Restitusi, Pak. Saya setelah mempelajari modul ini, pernah saya upload di status saya, mari kita merestitusi diri kita. Ada salah satu guru di sini komen. Kemudian dia mencari referensi di Google arti dari restitusi. Restitusi itu yang diartikan di situ sama dengan bayaran, gitu kan? Akhirnya, gitu kan? Jadi, nah kalau hukuman itu apa sih biasanya kaitannya? Sanksi. Itu peraturan yang dibuat hanya satu pihak ya, satu pihak. Ya. Kemudian konsekuensi, akibat. Ini sudah disampaikan, ada kesepakatan, tapi ada sebab akibat, konsekuensi. Tapi restitusi ini adalah mencari solusi dari anak yang gagal mencapai kebutuhannya sehingga dia berperilaku salah. Kemudian kita buat dia menyadari itu dan bisa memperbaiki diri. Tuh, ya. Nah, contohnya ini. Identitas gagal itu sama dengan hukuman. Kalau identitas sukses itu disiplin, konsekuensi, restitusi. Contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Karena itu adalah dibuat satu pihak. Pihak keduanya hanya menerima. Contohnya yang selama ini peraturan kita buat di sekolahan nih, murid-murid udah terima jadi,
bahwa kalau telat dihukum, tidak mengerjakan PR, berdiri di depan kelas 1 jam misalkan, yang berisik angkat kaki kanan, jewer telinga, seperti itu. Itu kan kalau hukuman nggak boleh karena itu hanya dilakukan anak-anak tanpa nanti mengetahui kesalahannya dan perbaikannya apa, seperti itu. Kemudian sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman, hukuman itu tidak membuat orang tidak nyaman. Anak untuk jangka waktu panjang membuat anak ada trauma, itu hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, restitusi menguatkan untuk murid anak atau anak dalam jangka waktu panjang, penguatan. Kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan, kemudian konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman itu murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman bisa mengakibatkan perilaku pasif atau agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi masalah terpecahkan. Kira-kira yang tadi kasus Pak Tomo, itu Pak Tomo memberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi. Karena di situ murid dibuat tidak nyaman ya. Murid dibuat tidak nyaman dengan diolok-olok tadi, diketawain teman-temannya. Ya, di situ. Nah, ini masih ada sistem hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid, kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini hukuman, ketika ada gurunya, dia akan diam. Tapi kalau nggak ada gurunya, rame lagi itu kelas. Kalau membuat konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus, kalau hukuman itu kamu harus diam di kelas. Gak boleh keluar-keluar ya, ibu guru tinggal nih. Awas kalau jalan-jalan. Terus kalau disiplin kalimatnya, apa peraturannya? Konsekuensi. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Di sini nanti kaitannya dengan penyusunan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa yang sudah kita yakini? Apa yang sudah kita sepakati? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ditanyakan kembali kepada anak, kira-kira dengan begini apa akibatnya dan bagaimana cara memperbaikinya. Itu. Kemudian kalau hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Kemudian konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini masih banyak ya. Jadi awas tuh, awas. Di sini negatif. Negatif kalau hukuman itu negatif sifatnya, konsekuensi netral, restitusi itu positif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Lakukan apa yang saya katakan. Kalau positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Gitu. Kalau
Karena kalau hukuman itu mode paksaan, netral itu stimulus respon, kalau untuk restitusi teori kontrol. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang nih, ayo kita sama-sama menjawab. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan oke. Menggantikan kertas tugas teman, konsekuensi. Berjemur di lapangan, oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu, konsekuensi. Dia tidak menggunakan sepatu kan? Nah, disuruh itu tidak menggunakan sepatu warna hitam, gitu. Jadi peraturannya di situ udah ada menggunakan sepatu warna hitam, tapi dia tidak memakai, maka dia disuruh bertelanjang kaki. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oh ya, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, konsekuensi. Oke, nah contoh kasus yang kedua, Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapat masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas, kata Bu Anas kan. Sebagian besar muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Karena apa tadi? Anak-anak rapi itu karena apa? Karena ada hadiah, stiker itu tadi ya. Jadi kira-kira dari sini hadiah itu membangun atau tidak? Positif itu. Iya, tidak kan? Karena dorongan yang timbul untuk rapi, untuk disiplin itu karena dorongan dari luar, bukan internal dari diri anak itu sendiri. Makanya di sini dikatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Jadi kalau dalam teori ini penghargaan itu sama dengan menghukum, membuat anak itu tidak berbuat baik atau disiplin positif itu dari dalam dirinya sendiri, tapi lebih ke karena adanya
dorongan dari luar tadi, hadiah atau penghargaan, seperti itu. Jadi kalau selama ini kita kasih reward anak biar dia tambah rajin, tambah baik gitu kan. Tapi kalau di teori ini tidak dibenarkan, itu sama dengan menghukum. Dalam contoh kasus itu, karena diberikan reward, anak yang bagus, yang jawabannya benar, itu akan nanti mendapat poin. Tapi ternyata ketika dites, anak yang mendapat banyak poin itu malah yang nggak bisa, karena itu tidak menetap di sini. Tapi ketika saat itu aja, ketika dites dia pengen dapat poin, dia belajar, tapi tidak disimpan baik-baik. Jadi hanya di short term memorinya aja, bukan di long term memorinya yang nantinya akan diingat terus, seperti itu. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jika anak itu ada melakukan kesalahan, kita tidak boleh menghukum atau memberikan konsekuensinya, tapi yang baik adalah kita merestitusi, yaitu memperbaiki kesalahan mereka dengan cara bersama-sama. Kita bagaimana caranya untuk memperbaiki ini? Kita tanyakan kembali kepada anaknya, kenapa kamu melakukan itu? Pasti kamu punya alasan, gitu. Jadi kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Seperti itu. Nah, kaitannya ini adalah untuk melakukan itu semua, kita harus buat keyakinan kelas, atau kita pertama buat kesepakatan di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran itu kita buat kesepakatan kelas. Kita mau kelas ini kita ciptakan bagaimana? Karena kurikulum Merdeka ini kan berpihak pada murid, ya, berpihak pada murid. Semuanya itu adalah untuk murid, bukan untuk kebutuhan guru, tapi lebih untuk ke murid, berpihak pada murid. Kita buat keyakinan kelas. Pertama kita kesepakatan kelas apa? Anak-anak mau ngapain nih? Kelas kita mau gimana? Biasanya anak kan dilarang berbicara atau ngobrol saat belajar. Kita ubah nanti dari kalimat anak-anak, masukan anak-anak itu kita ubah menjadi positif. Gak ada kata-kata negatif dilarang, tidak ada. Tapi kita belajar lebih serius atau fokus. Dilarang lari-lari di koridor kelas, kita ganti dengan berjalan di koridor, seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas, contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Atau keyakinan kelasnya itu dari kata-kata nilai-nilai universal tadi, ada tanggung jawab, mandiri, kemudian jujur, tuh ya. Dari situ bertanggung jawab berarti apa? Setiap ada tugas dia bertanggung jawab untuk mengerjakan. Ada piket, dia bertanggung jawab untuk melaksanakan piket, seperti itu. Ini contoh saya buat penerapan keyakinan kelas di 5D kemarin. Anak-anak suka, jadi maunya apa? Tapi rata-rata di situ dia pengennya bawa HP ke sekolah. Akhirnya apa? Iya, saya buat kesepakatan. Iya, boleh bawa HP ke sekolah jika ada pembelajaran yang membutuhkan moda gadget itu. Saya sampaikan seperti itu.
gitu. Di hari apa? Kita buat kesepakatan di hari Jumat, tapi itu ketika datang HP sudah diletakkan di tempat yang disediakan, kemudian dimasukkan ke lemari, dikeluarkan hanya saat pembelajaran. Ketika mau setelah pembelajaran dimasukkan kembali, pulang baru diberikan. Seperti itu. Jadi buat kesepakatan kelas ke anak-anak. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia kita, kebutuhan kita itu sebenarnya ada 5. Ketika ini tidak terpenuhi, salah satu saja tidak terpenuhi, pasti kita akan melakukan kesalahan atau berbuat yang tidak sesuai dengan norma atau aturan lah, seperti itu. Pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu kaitannya dengan kebutuhan biologis kita. Makan, minum, rumah, kesehatan, kemudian kebutuhan untuk merasa nyaman. Ini kebutuhan utama kita yang paling pertama ya. Yang kita butuhkan adalah makan, kebutuhan rumah, kesehatan, kemudian rasa aman. Ya kan? Kita bisa tahu ketika itu tidak terpenuhi, orang nggak bisa makan, pastinya mungkin kalau nggak buat kerja, mungkin dia akan mengais-ngais di sampah itu kalau yang nggak mau melakukan hal jahat ya. Kalau tidak, dia akan melakukan hal jahat atau meminta-minta. Pasti ada alasannya karena kebutuhannya tidak terpenuhi, makanya dia melakukan itu. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kita itu perlu ada cinta, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi nggak bisa kita hidup sendiri itu, memang kita butuh orang lain. Kemudian yang ketiga, ketika sudah dapat kebutuhan satu kedua, ini ada kebutuhan penguasaan, di mana kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Ini penguasaan, ya. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk ini terbalik ya, saya buat ya. Yang atas itu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu adalah kebebasan. Yang kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dari urutannya seperti itu. Kalau sudah nomor 1 terpenuhi kebutuhan bertahan hidup, kita butuh cinta dan kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebebasan, berkesenangan. Ya, jadi jika salah satu di antaranya ini tidak terpenuhi, akan manusia itu akan melakukan hal yang tidak semestinya, seperti itu. Nah, setiap dari kita itu memiliki dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas itu? Tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representatif dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Ya, contohnya kita misalkan pernah atau punyalah teman yang berarti banget bagi diri kita itu di situ. Nah itu ya, itu adalah dunia berkualitas kita. Punya satu tempat yang sangat momennya itu berharga buat kita. Itu pastinya selalu kita kenang dalam diri kita. Itu di mana adanya dunia berkualitas, ada dalam pikiran kita. Untuk itu makanya
supaya kita bisa menjadi bagian dari dunia berkualitas buat murid-murid kita. Kita harus mempunyai nilai positif, ya. Yang dikenang itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Ada sampai hari tuanya saya dulu punya guru nih, baik banget, begini. Ya, mungkin nantinya Bu Ulfa jadi dunia berkualitasnya Cici. Semoga diberi Seperti itu. Ya. Pagi-pagi tadi aja udah nyamperin kan, berarti itu kan itu mungkin masuk dunia berkualitasnya Cici, gitu. Jadi kita tidak boleh menyerah ya Bu Ulfa, semangat. Nggak boleh mengeluh. Cerita boleh cerita. Ya cerita nggak apa-apa, kan itu sharing ya. Jangan dipendam, kata siapa kemarin itu. Oh, saya lihat ininya Ari Untung, Deng. Ketika ini gelas nggak ada lubangnya besar di atas ini, ketika dilubangin nggak keluar kan. Tapi ketika itu tutupnya dibuka, ini dicabut, misalkan di sini ada jarumnya, dicabut dia akan keluar, ikut keluar. Karena itulah seperti itu. Jangan hanya dipendam di dalam, harus dibuka supaya bisa dibagi, gitu kan? Ya Bu Herlin. Oke. Bu Herlin, kenapa jadi Bu Herlin ya? Sungguh super. Oke, sekarang kita ke restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kita harus pahami ya sebagai guru. Ini 1 ada penghukum, 2 membuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, dan 4 pemantau, 5 manajer. Nah, kalau sebagai penghukum nih, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Apa yang akan terjadi pada murid kita? Murid kita kemungkinan akan marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisannya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggoreskan kendaraan tersebut dengan paku. Ya, itu kalau akibatnya. Jadi kalau kita sebagai penghukum, kamu terlambat, besok terlambat lagi, kamu harus keliling 10 kali lapangan muter, gitu kan. Terus besok lagi disengajain malahan terlambat lagi. Oh, kamu terlambat lagi. Oke, besok kamu ngepel kamar mandi atau nyuci kamar mandi. Nah, kan gitu kan. Ini adalah contohnya penghukum, gitu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Apa yang terjadi kalau kita ada di posisi sebagai pembuat merasa bersalah? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan gurunya. Penghukum di mana murid bisa menempahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ketika saya setelah belajar modul ini, saya jadi merasa berpikir apakah anak-anak kita yang tidak mau sekolah itu tergoreskah emosinya sehingga dia merasa tidak berharga ini, gitu kan, merasa gagal. Jadi contohnya itu gini,
kalau sebagai merasa bersalah ini. Ibu itu udah capek, udah ngajar nih suaranya sampai serak, tapi kamu masih nggak ngerti. Itu harus gimana lagi sih? Belajar dong, belajar. Nggak boleh ternyata. Gitu ya, itu nggak boleh. Gitu kan? Ngerti gak sih? Gitu kan? Atau astagfirullahaladzim. Gitu kan? Saya juga sering melakukan itu. Jadi kadang, aduh rasanya Bu Rifa pengen guling-guling deh ya, gitu kan? Kok udah dari tadi dijelasin kok masih nggak ngerti, gitu kan? Kamu kemarin dari kelas sebelumnya belajar apa? Gitu. Nah, siapa gurunya? Turun ke Bu Junari. Pernah kejadian tuh murid itu. Si Aji sama itu, Ardi datang ke kelas disuruh Bu Rifa katanya. Belajar lagi sama Bu Junari. Berarti kamu tidak mengerti, gitu kan? Nah, kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada posisi bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kalau di sini saya lihat itu mungkin ada kedekatan dengan orang tua juga kaitannya. Jadi bisa menjadi teman. Apa yang dirasakan akibat dari itu ke murid? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman ini si A, jadi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi misalkan gini, kamu terlambat. Misalkan nih kita sebagai guru kelas dan di situ ada misalkan pencatat poin. Yaudah deh, nanti Bu Rifa bilangin deh, udah sana masuk, gitu. Jadi ya udah nanti ibu beresin deh. Besok jangan terlambat lagi ya, kan gitu aja. Jadi teman. Jadi ya begitu akibatnya, anak akan menyepelekan, gampang, kan gitu ya. Baik ini ibunya, gurunya. Baik ini biarin aja gitu kan. Kan gitu. Nah seperti itu, ya. Kemudian sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Apa akibatnya pada murid kita? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa murid berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Contohnya, kalau kita misalkan nggak ngerjain PR, kerjain di luar, tapi kita tetap mengawasi. Itu sebagai pemantau. Kemudian yang paling baik adalah kita harus sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nanti di posisi ini akibatnya apa pada murid? Posisi manajer pangkas suara guru ini sebaiknya tulus ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah menyesal.
tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi atau peraturannya. Tapi pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru, ya. Jadi lebih ke kenapa, ada masalah apa, gitu kan. Nanti dia cerita, menurut kamu itu udah benar atau enggak? Dia bilang kalau dia pasti tahu kalau itu salah. Harusnya bagaimana, gitu kan? Nah, untuk memperbaikinya bagaimana? Kita tanyakan. Jadi itu untuk memperbaiki diri bukan dari kita, tapi si anak sendiri yang akan menentukannya. Misalkan anak itu menendang bola, kena gurunya atau kena temannya. Apa yang harus kamu lakukan? Minta maaf. Selain itu, untuk menghilangkan rasa sakitnya bagaimana? Atau menyingkat temannya, kemudian jadinya jatuh, diketawain teman-teman, kan malu. Malu itu kan nggak bisa dihilangin, nggak bisa gimana caranya menghilangkannya, kan gitu kan? Bagaimana cara menghilangkannya itu? Nggak cukup hanya dengan minta maaf, gitu kan? Minta maaf, hanya dengan minta maaf. Apalagi yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu, gitu kan? Jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya itu kita untuk menjadi posisi manajer? Kita melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu pertama kita menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, kan? Di sini kalau menstabilkan anak ketika melakukan kesalahan, contohnya misalkan dia kasusnya di dalam kelas ada anak izin ke kamar mandi. Pak, izin ke kamar mandi ya pertama. Yang kedua izin lagi ke kamar mandi. Tapi ketika yang ketiga teman-temannya ini pada ketawa kan, Pak izin ke kamar mandi, tapi pada cekikikan. Gurunya jadinya bertanya-tanya ada apa ya ketika dia ke kamar mandi kok teman-temannya pada ketawa. Kemudian si gurunya akhirnya memanggil, ada apa sebenarnya? Apakah kamu sakit? Tidak. Apakah kamu sakit? Kenapa bolak-balik ke kamar mandi? Saya memang ada sakit, gitu kan. Terus katanya, sakit apa? Ayo kita ke rumah sakit. Enggak. Terus kenapa? Dia masih nggak ngaku. Jadi terus kita seperti ini, tidak perlu takut. Di sini Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi lebih ke bagaimana mencari solusi ini. Setiap orang itu pasti pernah punya salah. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya dirimu. Itu untuk menstabilkan identitas itu. Jadi menguatkan si anak. Tidak hanya kamu yang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang itu punya masalah, pernah salah. Tidak apa-apa. Jadi tolong jawab ada apa, gitu kan. Baru dia cerita, saya melakukan itu karena saya nggak punya teman. Jadi saya bilang ke teman-teman, gimana kalau aku iseng ya, nanti pura-pura ke kamar mandi, iseng. Oh iya, kamu mau nggak melakukan itu? Kata si A ini. Iya, dengan begitu dia kan punya teman, ditemenin. Jadi kebutuhan apa yang nggak terpenuhi dari si A tadi? Kasih sayang, ya, cinta dan kasih sayang. Dia nggak punya teman, supaya dia diakui, disenangi temannya. Kemudian dia punya ide seperti itu, jadinya temannya dukung seperti itu, ya. Jadi kemudian caranya itu seperti itu. Setelah dia mengakui itu,
kemudian yang kedua adalah divalidasi tindakan yang salah. Kira-kira kamu dengan berbuat iseng itu sudah benar atau enggak? Keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan? Seperti itu, kita sebutkan keyakinan kelas mana. Jadi makanya urutannya kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas mana yang belum kamu laksanakan? Setelah itu dia menyebutkan. Nah, kira-kira setelah itu kita menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan memperbaiki kesalahan ini? Ya, saya akan minta maaf. Yang kedua apa? Saya tidak akan berbuat seperti itu lagi. Kemudian jujur dan tidak iseng ke Bapak Guru. Ya, jadi itu akan timbul dari diri anak itu sendiri. Gitu. Nah, ini stabilkan identitas, ya, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimatnya itu seperti ini biasanya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini kok. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kalimatnya seperti itu untuk menstabilkan identitas si anak, supaya anak ini merasa nyaman, ya, tenang. Kemudian divalidasi tindakan yang salah, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan ini. Validasi yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan, misalkan tonjok-tonjokan di kelas gitu kan, atau apa, atau nyingkat temannya. Kita itu kan, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini gitu kan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Jadi kita nggak perlu gondok dalam hati menghadapi anak-anak dengan segala keunikannya itu, ya. Gitu. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas, sebagai kelas atau keluarga? Apa yang kita yakini di kelas ini? Keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita buat? Mana yang belum kamu lakukan? Itu, ya. Nah, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayang kita tentang kelas yang ideal? Setelah itu nanti kita berikan penguatan. Oke, kamu lakukan. Mari kita lakukan keyakinan kelas ini. Kita indahkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, ini adalah praktek saya melaksanakan segitiga restitusi. Kok nggak keluar suaranya ya? Ini kemarin ini si Alif ini ketika saya mendampingi Pak Ivan untuk visi misi, ya, di sini. Saya tinggalkan itu kelas, saya berikan tugas. Setelah itu ternyata lempar-lemparan bola di dalam kelas. Lempar-lemparan bola. Kemudian datanglah Pak Sigit. Terus habis itu dimarahin Pak Sigit, diambil bolanya. Kemudian Pak Sigit menyampaikan ke saya, kira-kira Pak Sigit posisinya sebagai apa ya? Dari 5 posisi kontrol tadi, sebagai pemantau. Dia tidak memberikan hukuman atau restitusi, tapi dia sebagai pemantau. Kemudian menyampaikan ke saya. Besok paginya kemudian saya restitusi. Dia, Alif, ada masalah apa kemarin? Kemudian dia menceritakan, Alif, saya
saya sampaikan di sini, Bu Rifa tidak mencari siapa yang salah, karena dia bercerita bahwa pertama itu bola memang ada di dia, kemudian menggelinding mau diambil, dia lempar-lemparan sama Rama katanya. Ternyata dihadang sama anak perempuan. Kemudian anak perempuan lempar ke perempuan lagi, lempar, akhirnya gaduh itu kelas. Gitu ya. Jadinya kemudian si Alif ini saya restitusi. Nah, setelah saya restitusi, dia menceritakan yang jujur yang semuanya, kemudian sampai ke orang tua, dia nyampein ke orang tuanya, dan orang tuanya juga minta maaf gitu kan. Alhamdulillah gitu, padahal sebenarnya saya mencari masalah itu juga supaya ada yang bisa saya upload dan saya restitusi itu anak gitu kan. Gitu kan. Alhamdulillah ketika naik ada laporan, oh ya besok saya restitusi ini gitu kan. Gitu kan. Yang kedua adalah ini nih jagoan-jagoan Bu Evi nih. Ini juga ketika belajar ngobrol aja gitu kan. Ya itu gengnya ini kan. Akhirnya terus saya restitusi. Nah, tanggapan mereka ketika saya tanya apa tadi tanggapannya setelah Bu Rifa panggil, Bu Rifa tanya-tanya gitu kan, takut, dia bilang gitu kan, takut. Terus kira-kira kedepannya gimana? Enggak begitu lagi Bu gitu kan. Jadi si anak masih merasa nyaman, nggak merasa dihukum ya, tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki ini. Ya, itu tadi semua adalah tentang disiplin positif. Jadi kita sebagai guru harus menerapkan disiplin positif, budaya positif ini ke anak. Kemudian kita harus mampu menjadi manajer, posisi manajer buat anak dari posisi 5 kontrol tadi ya. Terus kita juga harus mampu mengetahui kebutuhan anak, kenapa dia seperti ini, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan tadi ya gitu. Karena dari ilmu psikologi juga, setiap perkembangan psikologi orang itu harus ada ya tahapan-tahapannya. Ketika satu tahapan tidak terpenuhi, itu akan tetap dia akan memenuhinya pada mungkin di usia berapa, yang harusnya di usia 12 tahun terpenuhi dia nggak terpenuhi, nanti akan kembali gitu. Jadi itu sudah ada tahapannya dan harus terpenuhi seperti itu. Nah, gunanya untuk apa? Supaya nanti kita bisa menjadikan murid kita menemukan potensinya kembali tadi, kita sebagai petani yang menanam padi supaya hasil padinya baik. Seperti itu. Kita sebagai guru nanti mampu membersamai anak-anak mengembangkan potensinya sesuai dengan bakatnya. Ya. Jadi anak dapat hidup bahagia dan selamat sebagai manusia maupun dalam kehidupan masyarakat, seperti itu. Itu materi sesi berbagi dari saya. Saya cukupkan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Bu Rifa yang sudah memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Ya, sekarang kita buka sesi tanya jawab atau boleh pesan-pesannya atau pengalaman-pengalaman yang pernah Bapak Ibu lakukan. Ya, ada yang mau berbagi pengalamannya atau ada yang mau bertanya tentang materi tadi mengenai budaya positif yang harus dibangun. Oke, Pak Fajar. Sebenarnya sih bukan apa ya, cuman unek-unek saya. Mungkin saya belum belajar, belum CGP begitu. Jadi apa yang selama ini saya pelajari? Tadi saya kaget ketika ada hukuman dan penghargaan itu. Hukuman dan penghargaan
penghargaan itu tidak baik atau tidak dibenarkan. Ya. Tapi dari awal, mungkin dari kecil saya sudah diterapkan, bukan sama orang tua saja. Ketika kita punya anak umur 7 tahun sampai 10 tahun nggak mau sholat, harus dipukul. Maka menurut saya bukan hukuman itu jelek, ataupun mencuri yang jelas-jelas harus potong tangan, harus ini dulu. Nah, tidak. Menurut saya hukuman dan penghargaan semuanya itu masih harus tetap diberlakukan. Cuman kita mungkin belum bisa posisi adil itu di mana ketika mengemas hukuman. Karena kita anak cerita kita dengarkan itu penghargaan, nggak harus penghargaan sertifikat. Kalau penghargaan nggak ada, sertifikat nggak usah dibikin. Ngapain bikin kayak gitu? Ini undang-undang saya, karena saya belum belajar CKP begitu kan ya. Nah kayak gitu. Intinya begitu. Jadi dari awal ataupun penjara nggak usah ada hukuman. Nah kita belajar aja menjadi apa, restitutif apa itu dan sebagainya. Dengan apa? Pertama tadi segitiga keyakinan, restitusi keyakinan, terus apa itu begitu. Jadi mungkin menurut saya sih begitu, hukuman dan penghargaan tetap memang harus ada, cuman harus dikemas dengan sebaik. Ya belum bisa memaksimalkan. Ya. Daftar dong. Ya, Pak Fajar kayaknya segera mendaftar ya. Oke, terima kasih Pak Fajar. Ya, penghargaan adalah hukuman itu. Ya, ini mau Fajar jawab bisa ya. Jadi memang itu pun ketika kemarin kita sesi kolaborasi gitu kan, diskusi juga, elaborasi juga, kita bertentangan itu ya, karena selama ini yang kita terapkan ketika untuk mendisiplinkan seseorang itu menggunakan hukuman dan penghargaan itu. Memang itu juga jadi perdebatan itu, kok bisa gitu kan, hukuman itu sama dengan penghargaan sama dengan hukuman gitu kan. Justru penghargaan itu menghukum anak untuk berbuat baik atau berkreativitas seperti itu. Terima kasih ya Pak Fajar atas masukannya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Dian. Bu Tisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari konsep budaya positif ini sebenarnya saya mau narik ke belakang lagi dengan masalah yang saya hadapi di kelas. Saya mungkin mohon masukannya dengan Bapak Ibu guru hebat di sini. Apa yang harus saya lakukan sebagai wali kelas, sebagai guru di kelas 4A? Karena di sini ada satu kasus, saya singkat saja. Intinya ada satu anak tidak masuk sampai dengan 10 hari dari awal, karena di kelas sebelumnya dia 1 semester juga nggak masuk. Saya sudah ke rumahnya sampai diceger, kemudian sudah menanyakan kenapa gitu ya, kenapa nggak mau masuk gitu. Ternyata di sini ada dia nggak mau terbuka gitu. Ternyata saya usut lagi di kelas, ternyata memang dia ada korban bullying. Korban bullying yang menurut saya dia benar-benar masuk ke dalam hati, benar-benar sudah di titik tidak mau sekolah karena bullying ini. Bullyingnya mungkin waktu itu jadi ketika dia buang air besar tapi di celana kelas 3, kemudian di situ teman-temannya mentertawakan sampai besoknya dia mencoba masuk walaupun dia merasa malu sekali, tapi dia merasa berusaha, ya udah aku coba deh ke sekolah. Tapi setelah di sekolah ternyata masih berlanjut itu bullying, betul. Nah itu posisi karena masih di kelas 3 ya, jadi saya tidak bisa menerapkan segitiga restitusi. Kemudian ternyata anaknya nangis seharian karena posisi itu. Jujur saya merasa sakit hati juga ya, maksudnya ini anak kasihan banget gitu, karena saya lihat anaknya ini anak baik gitu, anaknya ganteng sampai dia benar-benar gak mau ke sekolah, itu berarti ada luka di dalam hatinya yang gak bisa terobati. Nah bagaimana saya menerapkan, karena di situ saya tahu pelakunya siapa, anaknya korbannya juga seperti apa, tapi anak ini kan nggak mau masuk ke dalam kelas ya, nggak mau sekolah. Bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi kepada si pelaku dan membuat budaya positif bullying di kelas itu tidak ada.
sementara anaknya juga tidak mau ke sekolah. Jadi apakah saya hanya mengkonfirmasi dari si pelaku, sementara yang korbannya tidak melihat, ibaratnya dia juga pasti merasa sebel gitu ya, pasti sebel sama pelakunya. Tapi pelakunya ini kan dia ibaratnya udah nggak mau lihat lagi gitu. Jadi apa yang harus saya perbuat sementara anaknya di rumah? Terima kasih Bu Rifa. Mungkin masukan dari ibu yang lain. Oke, jadi ini Bu Tisa punya murid korban bullying ya, yang ternyata nggak masuk karena dibullying sama teman-temannya dari kelas 3 ya. Oke. Ya, sebaiknya dua-duanya direstitusi ya, dua-duanya gitu kan. Nah, kalau untuk yang pelaku nih, jadi nanti diharapkan si anak ini akan menjadi seperti duta anti bullying gitu kan ya. Jadi nanti ketika ada yang anak yang mau membuli temannya, dia yang lebih garda terdepan untuk mengingatkan supaya teman-temannya nggak bully gitu kan. Yang untuk yang si korban kita restitusi, jadi kita tanyakan apa maunya gitu kan. Kemudian ini kamu masih di usia sekolah dan harus sekolah. Kita sentuh dia bahwa pendidikan itu penting gitu kan. Maunya kalau misalkan saya mau pindah kelas aja nggak di situ, atau pindah sekolah lain ya gitu. Tujuannya kita kan supaya anak ini mau sekolah kan, bukan hanya sekolah di sini, nggak harus di sini gitu kan. Jadi dua-duanya kita restitusi, si pelaku maupun si korban. Si pelaku juga diharapkan nanti pertama dia minta maaf kepada korban. Jadi ketika itu kan mungkin bisa mengobati sedikit lukanya si korban ya, gitu kan. Karena dia nggak mau sekolah itu awalnya kan karena malu sama teman-temannya ini. Seperti itu. Ya itu ya Bu Tisa ya. Semangat Bu Tisa. Oke, ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan atau memberi pengalamannya, berbagi pengalaman? Saya rasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 15 lewat ya, sudah waktunya pulang juga. Oke, kita cukupkan saja sesi berbagi kita hari ini. Ya, kesimpulan yang bisa ditarik dari materi yang telah Bu Rifa berikan hari ini adalah kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan motivasi pada diri siswa ya, terutama motivasi yang datangnya dari diri sendiri, bukan dari luar. Karena kalau dari luar itu tidak bersungguh-sungguh anak tersebut untuk melakukan hal-hal yang positif tersebut. Ya, terima kasih untuk Bu Rifa yang telah berbagi budaya positif, materi budaya positifnya sangat bermanfaat untuk kita, terutama ini di awal tahun ajaran baru, supaya ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita dalam membimbing anak-anak kita di kelas. Untuk sesi penutup, saya mohon untuk Pak Bandi untuk memberikan doanya. Memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Rifa yang telah menyampaikan materi tentang disiplin positif. Semoga kita dapat mengimplementasikan atau menerapkan kita di saat-saat ngajar di kelas. Dan yang terpenting semoga kita menjadi guru yang sabar dan penyabar. Amin. Hari kegiatan hari ini semoga berkah. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sesi foto dulu ya Ibu Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tinggal kelas, sehingga kalian dapat masalah. Bisa Ibu bantu? Coba apa yang terjadi? Pada saat itu, setelah tugas selesai dari mereka, gue dengan Aji ingin bermain bola di kelas. Namun, sedang asing bermain bola, tidak menimbulkan kebisingan, anak cewek pun mengambil bola itu. Dan anak cowok yang lain untuk mengambil bola itu. Setelah itu, cewek pun berpencar untuk lempar-lemparan bola. Dan anak cowok juga ikut berpencar untuk mengambil bolanya. Setelah itu terjadi kerusuhan yang berisik yang menimbulkan Pak Sigit datang sini. Pak Sigit datang sini membawa gunting dan merobek bola itu dan memarahin kami yang bermain bola saat jam pelajaran. Setelah itu Pak Sigit mengingatkan untuk tidak bermain saat jam pelajaran. Oke, kalian main lempar-lempar bola pada saat jam pelajaran. Baik, Ibu di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi kita bersama-sama menyelesaikan masalah ini dan berpikir tentang bagaimana cara memperbaiki situasi ini. Main bola di kelas pasti seru ya? Ya, itu Ibu bisa lihat kalian merasa senang melakukan itu, tapi apa kalian tahu bahwa itu bisa merugikan orang lain? Oke, sekarang kita sama-sama melihat keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang belum Alif laksanakan? Tidak berisik saat jam pelajaran. Tidak berisik saat jam pelajaran. Alif tahu itu. Lempar-lemparan bola di kelas itu bikin tertib atau bikin berisik nggak? Bikin berisik. Ya. Ketika nanti ada teman yang berisik, kira-kira apa yang bisa Alif lakukan? Menegurnya dan memperingati untuk tidak mengulangi saat jam pelajaran. Untuk Alif sendiri ikutan berisik nggak? Enggak. Kira-kira kalau Alif jadi anak yang tertib, yang mengikuti keyakinan kelas, gimana perasaan Alif? Senang? Bangga? Bangga.